Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Rafli dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan hidup yang bernama Gilang Widya Pramana atau biasa kita kenal Juragan 99. Gilang Widya Pramana lahir di Probolinggo, Jawa Timur 4 Mei 1989. Umur 32 tahun. Beliau adalah pengusaha berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan pemilik dari Juragan 99 Trans yang bergerak di bidang transportasi darat. Juragan 99 mengaku dulu bukanlah orang kaya. Ia hanyalah seorang biasa yang tidak berkecukupan untuk dirinya sendiri. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sama halnya dengan sang istri, Sandi, juga mengaku keluarganya dulu tergolong tidak mampu. Ia juga harus mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Bahkan, keduanya memiliki cita-cita yang sederhana. Misalnya, Sandi Purnamasari bercita-cita menjadi pegawai bank. Sementara itu, Juragan 99 hanya bercita-cita sebagai PNS. Namun, ia berusaha untuk menjual suatu produk untuk kulit. Produk yang ia jual pun dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi, ia memastikan kualitas produknya harus baik sehingga pelanggan terus-menerus membeli produknya lagi. Dari jual produk, akhirnya ia punya sejumlah klinik yang tersebar di beberapa kota dan punya 3 pabrik sendiri. Juragan 99 dan Sandi Purnamasari bersyukur jadi pasangan sukses. Kesuksesan sang istri membuat Juragan 99 bersyukur. Sama-sama berasal dari keluarga yang dulu biasa saja secara ekonomi, Juragan 99 punya alasan meminang Sandi untuk menjadi pasangan hidup. Yang pertama, dia cantik, dia tuh workaholic. Wah, dia senang kerja banget. Terus dia tuh visioner, jarang cewek yang visioner. Sama yang terakhir, smart. Menurut Juragan 99, yang pertama ia cari memang sosok yang cantik. Sebab ia merasa sebagai laki-laki biasa mencari nafkah dengan cara apapun. Sementara Sandi Purnamasari yang sekarang telah dikaruniai 2 putri membeberkan juga alasannya, yakni dinikahi Juragan 99. Pertama, ia udah punya usaha. Aku nggak cari cowok yang kayak tajir atau orang tuanya kaya raya, tapi aku lihat dari kerja keras, dilihat dia punya usaha cuci motor walaupun masih sekolah. Jelas Sandi Purnamasari. Ternyata makin hari Sandi makin dibuat kagum karena sang suami bisa mendukung untuk berkarir, yang menurut Sandi tak semua pria memiliki kerelaan seperti itu. Juragan 99 mengaku dari dulu tidak ingin melihat istrinya hanya mengurus anak di rumah. Ia ingin istrinya bervalue, punya uang sendiri, bisa beli tas sendiri, dan bisa membeli mobil sendiri. Kini, mereka berdua punyai rumah mewah. Berkat usaha Juragan 99 yang juga pengusaha di bidang transportasi bersama sang istri, keduanya kini telah memiliki rumah mewah di Malang, Jawa Timur. Rumah tersebut hanya 2 lantai, tapi memiliki lift, ruang gym, movie room, kamar mandi luas, ruang wardrobe dengan barang-barang branded, kolam renang, dan musola. Bahkan saking luasnya perkarangan rumah, mereka menggunakan buggy car untuk menuju garasi yang berisi mobil mewah seperti Lamborghini dan Ferrari. Siap kehilangan harta kekayaannya. Memiliki harta kekayaan yang melimpah, Gilang dan Sandi mengaku siap seandainya semua kemewahan itu mendadak hilang. Sandi mengaku mereka sudah pernah hidup susah dengan hanya memiliki uang sebesar Rp15.000. Selain itu, mereka berdua juga rajin bersedekah. Karena hal itu, pasangan Juragan 99 dan Sandi Purnamasari pun selalu menyisihkan uang mereka untuk bersedekah. Juragan 99 mengatakan kebiasaan bersedekah itu adalah ajaran ibunya sejak dulu. Sebenarnya, Sandi mengaku tidak pernah bersedekah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit. Namun, hal itu berubah setelah bertemu Gilang dan menikah dengan pria itu. Meski gaji Gilang saat itu kecil, mereka tetap menyisihkan uangnya untuk bersedekah di panti asuhan. Gilang pernah berkata, "Masih ada yang lebih susah dari kita. Pastinya walaupun kita susah bayar cicilan yang enggak bisa makan masih banyak ya, aku belajar dari dia," yaitu suaminya. Juragan 99 sendiri mengaku ada ketenangan batin kala ia bisa bersedekah, apalagi ia
percaya rezeki bisa datang dari manapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.